Pelantikan pengurus daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2023-2028. Untuk lebih berkati acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk berdiri. Menyanyikan Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia. Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia, wujud ikatan profesi kita dalam mengemban tugas dan mulia berbakti bagi nusa bangsa. Ayo bangkitlah wahai pekerja Indonesia, tingkatkan produktivitas kerja kita dengan menerapkan kesehatan kerja, bekerja sehat dan selamat. Aktif sebagai wadah nasional ahli kesehatan kerja, kerja ikhlas dan cerdas bagi masyarakat, buktikan dengan karya nyata, berlandaskan Pancasila dalam bekerja sehat untuk semua. Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia, wujud ikatan profesi kita dalam mengemban tugas dan mulia berbakti bagi nusa bangsa. Ayo bangkitlah wahai pekerja Indonesia, tingkatkan produktivitas kerja kita dengan menerapkan kesehatan kerja, bekerja sehat dan selamat. Aktif sebagai wadah nasional ahli kesehatan kerja, kerja ikhlas dan cerdas bagi masyarakat, buktikan dengan karya nyata, berlandaskan Pancasila dalam bekerja sehat untuk semua. Bersama bangkit kita bisa. Kami persilakan dulu.
Bapak Hari Haryani kami persilakan. Dengan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pendidik kami, dosa para penolong kami. Jadikanlah semua kegiatan kita kami menjadi amal ibadah pada Engkau ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratin wa najatan min nar wa al-qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Islam Pengurus Daerah Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2023-2028. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia nomor 007 DPP Paki SK K-S 10/2023 tentang susunan personalia Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2023-2028 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan, mengesahkan susunan personalia Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2023-2028 dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2023, Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia, Dr. Hendra SKM MKKK, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia, Katerina Welong SKM Mars. Bagi yang kami sebutkan namanya, kami mohon untuk maju ke panggung. Susunan Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2023-2028. Ketua Jamrah Esther, Sekretaris Ramdoni Suro SKM MKKK, Wakil Sekretaris Nurse Buan Maulana Esther, Bendahara Evi Aprianti Harahap SKM MM, Wakil Bendahara Herlina Novita Hasim SKM MKKK, Bidang Organisasi Pembinaan dan Kaderisasi, Ketua Edi Zakaria, Anggota Anggraini Rosita Sari SST, Ikhwan SKM, Bidang Hukum dan Regulasi, Ketua Siti Latifah SKM, Anggota Widodo SKM, Rafian MKKK, Bidang Hubungan Antar Lembaga, Informasi dan Komunikasi, Ketua Indrawati SKM, Anggota Halim Haryani AFD SKM, Nurse Imadin Tama Indrawan Esther MM, Bidang Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Ketua Husnawati SKM, Anggota Niwayan Pudiani SKM, Baik Fatin Ayu Rahmawati Esther MKKK, Bidang Pelayanan dan Kesejahteraan,
Ketua, Krisiani Carolina Lero SKM. Anggota, Nordiana SKM. Adetuari Pratiwi SKM MPes. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2023, Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia, Dr. Hendra SKM MKKK. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ahli Kesehatan Indonesia, Katerina Welong SKM MAS. Selanjutnya, pelantikan dan pengukuhan pengurus Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2023-2028. Selanjutnya, penandatanganan naskah pelantikan. Kita akan mendengarkan pelantikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia kepada Bapak Dr. Hendra SKM MKKK. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu MC. Apakah suara saya terdengar Bapak dan Ibu? Terdengar, ya, Pak. Terdengar, ya, Pak. Terdengar dengan jelas. Jelas, Pak. Ya, baik, kepada Bapak dan Ibu pengurus Dewan Pengurus Daerah Paki Nusa Tenggara Barat yang telah dipanggil namanya dan pada saat ini sedang berada di panggung. Sebelum saya membacakan naskah pelantikan serta mengambil janji dari Bapak dan Ibu, ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan mohon bisa dijawab dengan tegas dan dengan penuh kesungguhan. Pertama adalah, apakah Bapak dan Ibu yang sekarang berada di panggung, yang tercatat di dalam SK pengurus, bersedia menjadi pengurus DPD Paki Nusa Tenggara Barat? Bersedia. Baik, terima kasih. Yang kedua, apakah Bapak dan Ibu, saudara-saudari bersedia untuk mengucapkan janji sebagai pengurus DPD Paki Nusa Tenggara Barat? Baik. Saya akan bacakan naskah pelantikannya. Terima kasih. Naskah pelantikan Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2023-2028. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 21 bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Hotel Puri Indah Mataram, saya, Dr. Hendra SKM MKKK, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia, periode 2022-2027, melantik Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2023-2028 sesuai dengan keputusan Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia nomor 007-DPP-Paki-K-S-10 Romawi 2023. Memberikan kewenangan dan tanggung jawab organisasi untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Untuk itu saya persilahkan saudara-saudari untuk mengucapkan janji. Ikuti kata-kata saya. Bahwa saya belum terdengar yang di panggung. Mungkin diberikan mikrofon. Saya ulangi. Bahwa saya akan menjalankan tugas. Mohon maaf, Bapak Ibu yang di hotel belum terdengar suaranya.
Boleh dicoba dulu Bapak, Pak Jamrah, mikrofonnya. Tes. Oke, baik, terdengar, baik. Saya ulangi. Untuk itu, saya persilahkan saudara-saudari untuk mengucapkan janji. Ikuti kata-kata saya. Bahwa saya bahwa saya akan menjalankan tugas akan menjalankan tugas dengan selalu mematuhi dan melaksanakan dengan selalu mematuhi dan melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan organisasi, peraturan organisasi, dan kebijakan Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia dan kebijakan Perhimpunan Ahli Kerja Indonesia secara bersungguh-sungguh. secara bersungguh-sungguh. Bahwa saya Bahwa saya akan selalu mematuhi akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. yang berlaku Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa saya Bahwa saya akan selalu menjunjung tinggi menjunjung tinggi profesionalisme dan kejujuran, profesionalisme dan kejujuran, serta etika profesi serta etika profesi dalam menjalankan tugas. dalam menjalankan tugas. Bahwa saya Bahwa saya akan selalu dan berupaya menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi ahli kesehatan kerja. dan martabat ahli profesi tenaga kerja. Kalimat berikut tidak perlu diikuti. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk dan kekuatan serta ridhonya. Jakarta, 21 Oktober 2023, yang melantik Ketua Umum Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia, Dr. Hendra SKM MKKK, ditandatangani. Terima kasih, dikembalikan kepada NC. Selanjutnya penandatanganan naskah pelantikan. Kami mohon kesediaan Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta salah satu dari organisasi profesi mungkin bisa untuk mendampingi penandatanganan. Penandatanganan pertama oleh Ketua Umum Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia, Bapak Dr. Hendra SKM MKKK. Penandatanganan siap. Selanjutnya Ketua Pengurus Daerah Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia terpilih, Bapak Jamrah Esdor. Kemudian saksi yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, kepada Bapak Dr. Haji Lalu Haji Fikri, kami persilakan. Selanjutnya, Ketua Bidang Organisasi Pembinaan dan Kaderisasi DPP PAKI, kepada Bapak Imarsan SP. Siap. Selanjutnya kita berfoto bersama. Bapak mohon silakan.
Seberapa ini, Mbak? Kita bahagia. Salam kaki jaraknya, salam kaki jaraknya, salam kaki jaraknya. Lagi melaju. Apa ini? Laju melaju. Teman baik. Selanjutnya penanda tanganan Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ramdhani Zuro SKM MK Kata. Evi Aprianti Harahap SKM MM. Edi Zakaria. Siti Latifa SKM. Widodo SKM. Rafiah Estok. Indrawati SKM. Rafiah Estok MK Kata. Halim Haryandi AMD KKN. Husnawati SKM. Iwayan Budiani SKM. Fatimah Warnawati SKM Kata. Kristiani Carolina Melo SKM. Nurdiana MKM. Nurus Fuad Maulana Keto. Erlina Novita Hasim SKM MK Kakak. Anggraini Rosita Sari SSP.
Ikhwan SKN. Selanjutnya acara sambutan. Sambutan Ketua Pengurus Daerah Perhimpunan Ahli Kesehatan Indonesia terpilih Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023-2028 kepada Bapak Jambang Besar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum DPP PAKI, Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTB, yang saya hormati Ibu Sekjen Bu Nita Bella, yang saya hormati pula teman-teman para ketua DPD PAKI se-Indonesia yang ada di Zoom, yang saya hormati juga para ketua DPD organisasi profesi se-Provinsi NTB yang hadirin saat ini, dan teman-teman yang lagi berbahagia para pengurus parti DPD Provinsi NTB. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam juga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak lupa panjatkan juga salawat dan salam yang kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang banyak mungkin membimbing kita yang dulu dan sekarang kita nikmati saat ini, yang dilakukan oleh para Rasulullah, para sahabat-sahabatnya, dan kita nikmati saat ini. Mohon maaf ya, yang beragama Hindu dan Kristen. Baik, tidak banyak yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili saat ini, Bapak Edi Yang Ramlan, SKM MPH, yang mohon maaf dulu teman sama-sama di Rumah Sakit Jiwa, Pak Aik. Jadi kita alumni Rumah Sakit Jiwa berempat sama Pak Halid, ya Pak Halid ya. Ada juga di Rumah Sakit Jiwa yang anggota kita Pak juga di Rumah Sakit Jiwa. Baik, selamat datang. Sudah sembuh semua ya ini. Ini izin Pak Ketua Umum, ini kita sudah sembuh semua. Sekarang ada alumni Pak Segis ini juga dulu mantan di Rumah Sakit Jiwa. bukan pasien. Itu Pak Arif juga sekarang jadi sekretaris ahli ya. Wakil Ketua PPKMI NTB. Nah itu juga sekarang sudah sembuh. Anggota atau pengurus kita juga di Rumah Sakit Mata, pindah ke Rumah Sakit Mata, sudah sembuh dari tahun berapa Pak? Nah, tapi anggota kita satu yang belum sembuh, masih sampai sekarang di Rumah Sakit Jiwa. Dan alhamdulillah saya juga sembuh, mungkin paling pertama sembuh ya Pak. Dari tahun 2021 saya sudah pindah di Rumah Sakit Jiwa ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Mohon izin Pak Sekdes, kita ini sudah berjalan, sebenarnya ada dua
ketua sebenarnya. Dulu Bu Husna, tetapi sampai dengan detik ini pertama kali kita dilantik, ya pelantikannya setelah, ya maaf saya otak alih hadirnya Bu Husna, ya setelah kami berusaha sekuatnya kepada Pagi pusat untuk melantik kami, dan kita sudah termasuk nomor 20 sebenarnya pengurus daerah yang ke-20, tetapi terlantiknya ke nomor 21, didahului oleh Supra kemarin yang 2 minggu kemarin Pak Ketua Umum. Jadi mungkin karena kegiatan kita yang maaf saja kita sama-sama padat di daerah juga, ya maklum kita ini semua sudah sepuh, sudah tua dan sudah bekerja semua yang di ITB ini, dan belum ada anggota kita yang mahasiswa. Nanti saya minta mohon tolong ke Bu Hakim untuk mahasiswanya di apa namanya didorong untuk menjadi anggota PAKI. Ada beberapa yang konsentrasinya ke kesehatan kerja. Nah itu yang harus kita beban kita sebagai pengurus daerah NTB untuk tahun berikutnya. Itu memang apapun itu dan bagaimanapun itu kita harus mencari anggota sebanyak-banyaknya. Begitu Pak. Ya, saya Pak yakin juga para ketua Pemda ini harus mencari anggota sebanyak-banyaknya sehingga banyak teman kita kerja. Itu intinya. Kalau sudah banyak teman kita kerja, berarti apapun yang kita kerjakan akan semua tuntas. Ya tidak seperti ya kita sekarang ini masih, mohon maaf izin Pak Tegis, kita baru beranggota 30 orang di NTB ini. Dan itu juga termasuk anggota kita ada yang di NTT. Kalau tidak satu orang masuk ke NTT. Karena di NTT itu belum ada pemdanya. Jadi di daerah timur, NTT, NTB, Bali, sementara ini kita yang pertama menjadi pemda di NTB ini. Nah itu laporan kita, dan mohon izin Pak Fedis, kita ini baru 15 yang sudah fungsional K3 di NTB, Pak. Di provinsi, rumah sakit provinsi itu baru 6 yang sudah fungsional K3. Di kes provinsi 1, di kes Kabupaten Lombok Barat itu 1. Ya saya sendiri yang di Lombok Barat. Di Kabupaten Lombok Tengah itu belum ada yang menjadi fungsional K3. Lombok Timur 3 orang yang sudah menjadi fungsional K3. Dan harapan kami mungkin Pak Sekdis bisa memfasilitasi ke pejabat di Kadin, karena kami sudah mengundang dan belum ada yang hadir. Harapan kami sebenarnya bagaimana Pak Sekdis itu untuk mengadvokasikan bahwa kami itu ada di NTB, profesinya ada di NTB, dan membutuhkan fungsional. Karena terus terang saja, saya sendiri sudah membuka 4 peta jabatan fungsional yang ada di Lombok Barat, tetapi tidak pernah diisi. Dan mohon juga mungkin terutama di Lombok Tengah ini permintaan sudah kemarin itu meminta kepada saya bagaimana caranya mengadvokasi untuk dibuatkan peta jabatan untuk Lombok Tengah. Ya. Dari kalau kami lihat atau dari perbandingan angka jauh sekali dari angka yang harus kita dapatkan. Ini perbandingan dari fasiankes kita jauh sekali. Kita baru 15 yang sudah fungsional, sedangkan fasiankes kita masih banyak. Kantor-kantor masih banyak yang harus kita bina oleh peserta kerja ini. Masih banyak sekali. Oleh karena itu harapan kami sebenarnya Pak Sekdis nanti melalui Pak Sekdis ini untuk advokasi ke pejabat atau ke Pemda untuk membuatkan peta jabatan untuk fungsional kesehatan kerja ini, semoga saja bisa kita dapatkan ya Bapak Ibu. Dan karena waktu juga mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
kepada Bapak Ibu Dirwan SKM kita kami mohon presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Parti Zoom, kemudian yang kami hormati Sekretaris Jenderal Parti Indonesia, juga yang menghormati Zoom. Nah, kemudian yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Umum Parti DPD Provinsi NTB, kami. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari UPI, organisasi profesi yang ada di Provinsi NTB, ada PDKI, kemudian Komkes, kemudian juga dari LAKMI, dan juga teman-teman, dan yang berbahagia Bapak Ibu seluruh pengurus dari Parti Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah senantiasa selalu kita memanjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena insya Allah atas izin dan karunia-Nya pada pagi ini kita diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga bisa melaksanakan agenda kita yang sangat penting ini dalam rangka untuk meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan kita kepada masyarakat di tempat tugas masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya menyampaikan selamat kepada teman-teman pengurus yang tadi sudah mengucapkan janji. Itu janji ini adalah sesuatu yang sangat sakral untuk ditindaklanjuti dan untuk dilaksanakan. Di Pak Ketua Umum sudah mengamanatkan supaya Pagi di NTB betul-betul bisa mengayomi, kemudian juga nanti bisa membesarkan organisasi ini, termasuk juga nanti untuk menambah anggota, sehingga keberadaannya nanti bisa berdampak untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk juga meningkatkan kesejahteraan dari anggota ini. Kemudian berikutnya adalah lewat kesempatan ini saya menyampaikan salam dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang kebetulan 2 hari kemarin beliau menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Hasanuddin, sehingga beliau sudah menyelesaikan dan berhak menyandang gelar doktor. Ya. Alhamdulillah, jadi ini patut kita berbangga bahwa sudah banyak kepala dinas kita ya, masuk dinas kesehatan juga dinas-dinas UPD yang lain yang bergelar doktor. Mudah-mudahan kita ke depan bisa memiliki tidak. Ya, amin. Ya, Bapak Ibu yang hormati, berikutnya tentu setelah pelantikan ini seperti disinggung oleh Pak Ketua, jadi tentu ada PR-PR yang harus kita lanjuti. Ya. Insya Allah kami siap untuk menyebatani, tapi tentunya nanti Pak Ketua Umum juga harus banyak berinteraksi di dinas kesehatan. Karena begitu menjadi ketua umum, maka hubungan kerjanya itu adalah dinas kesehatan provinsi. Ya, karena DPD NTB ini kan adalah nanti di bawah langsung kepala dinas kesehatan. Nah, sesuai dengan kebijakan kami di dinas kesehatan saat ini bersama kepala dinas kesehatan bahwa kami sebetulnya sudah menyiapkan sekretariat bersama, ya termasuk juga teman-teman UPI yang belum memiliki sekretariat, kami persilahkan nanti ke dinas kesehatan itu untuk jika kalau misalnya kayak kami sudah punya ya, jika belum memiliki kantor sekretariat, itu bisa nanti memanfaatkan sekretariat bersama dinas kesehatan di ruang atau gedung X bidang Yankes ya.
karena yang kes itu kita tarik ke depan, ya kita ada di kantor depan. Nah kalau dulu yang kes itu ada di kantor paling belakang. Nah kita khawatir nanti lama-lama menjadi bidang terbelakang, jadi kita tarik dengan jadi bidang yang terdepan. Nah sehingga ruangan-ruangan di belakang itu nanti teman-teman OP bisa memanfaatkan, cuma apa sekedar bersama, ya nanti kalau berminat nanti bisa mengajukan MOU, sehingga nanti kita bisa sama-sama memanfaatkan. Dan sudah ada beberapa UPI yang sudah mengajukan, ya. Sehingga itu nanti semangat kita untuk mendorong supaya UPI-UPI, terutama UPI-UPI yang baru itu bisa bersinergi, bisa berkembang lebih optimal untuk memberikan peran kepada masyarakat, termasuk juga untuk peningkatan sesuai dengan tuntutan yang sekarang. Karena juga dengan kemarin juga kita juga sudah bersilaturahim sama Pak Ketua yang juga dari tim MTKI, oke, HTKI ya, yang terkait dengan kebijakan terkait dengan ya STS sumber hidup. Nanti UPI dalam hal ini Pati itu segera menangkap peluang itu supaya teman-teman bagaimana prosedur mengurus untuk STR dan sebagainya, karena ini kan seumur hidup ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki STR sebelumnya memang ada kebijakan, ada keringanan. Nah setahu saya kemarin yang masa berlakunya kurang dari 3 bulan itu bisa langsung aktif ya. Jika mungkin ada beberapa syarat aja dan semua via online, ya, semua online. Nah kalau yang matinya misalnya di atas 3 bulan, kurang setahun, itu masih menunggu surat dari Kementerian Kesehatan, itu juga mungkin akan dipublikasi. Nah sehingga ini kemudahan bagi teman-teman yang sebelumnya sudah memiliki STR, ya. Ya, jadi nah kemudian kalau yang belum tentu nanti mengikuti mekanisme yang ada, tapi tentunya semangatnya sekarang dengan berlakunya sumber hidup tentu sudah sesudah. Ya, kalau dulu kan 5 tahun sekali. Ya. Nah kalau saya sendiri misalnya masih tercatat STR itu di IAPMI ya sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Ya, seperti itu. Nah tetapi sudah mati 9 bulan yang lalu karena kita nggak mengikuti perkembangan dan regulasi yang ada, ternyata kita lihat ternyata sudah mati 9 bulan yang lalu. Nah, jadi seperti itu. Sehingga mudah-mudahan sarannya Pak Ketua Umum kemarin ini momentum untuk bisa terus, karena insya Allah ke depan pasti ada manfaatnya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, nah jadi itu mungkin harapan kami adalah mari kita bersinergi di optimal nantinya di dinas ada Pak Dodo mungkin nanti sebagai jembatan nanti untuk komunikasi lebih lanjut. Tapi insya Allah kami termasuk juga Pak Kadis sangat welcome untuk teman-teman kopi supaya bisa lebih optimal, termasuk nanti di depan kita juga bersinergi di dalam mengawal program-program pemerintah. Nah termasuk kemarin kita bersama OP juga mengawal penanganan stunting. Karena penanganan stunting dan kesehatan itu, terutama yang intervensi langsung itu kan tidak ada anggaran. Nah kita juga meminta bantuan ke OP dan melihat kesempatan ini juga kami juga menyampaikan terima kasih atas bantuannya, atas sumbangsihnya. Dan itu kemarin kita memberi bantuan dalam bentuk protein hewani yaitu berupa telur. Kita anggaran yang diberikan oleh OP, ya kemudian kita berikan telur, kemudian langsung kita berikan kepada keluarga yang memang ada anak-anaknya yang menderita stunting. Nah itu adalah salah satu contoh sinergi langsung organisasi profesi kepada pemerintah daerah. Dan mudah-mudahan ke depan pun juga kita juga bisa berkontribusi baik dengan cara-cara yang. Nah itu harapan kami. Artinya keberadaan dari profesi ini harus bisa memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah daerah. Dan juga mungkin kepada masyarakat. Ya, sekali lagi mungkin itu harapan dari kami. Selamat melaksanakan tugas. Kita nanti bersinergi untuk tetap berkomunikasi untuk masih program-program yang tadi juga kami disebut. Nah, insya Allah mungkin ke depan program-program pemerintah untuk penanganan stunting itu akan bisa lebih optimal.
Sehingga mungkin ini menjadi catatan untuk kita bersama. Mari kita berpikir strategi ke depan seperti apa supaya anak-anak seperti ini khususnya di NTB bisa mencapai target nasional yaitu 14%. Nah, dari intervensi yang kita lakukan kemarin, alhamdulillah itu dari 16%, posisi terakhir menjadi 13,99% setelah intervensi. Nah, tentu kita ini belum bisa berbangga karena penanganan stunting ini kan sifatnya masih fluktuatif, ya masih fluktuatif, sehingga kita antisipasi juga ke depan supaya bisa terus turun sehingga kita bisa mencapai target di bawah nasional, ya, di atas ya di bawah nasional 14% dengan 13% kan mudah-mudahan terus kita tingkatkan. Nah, itu mungkin hal-hal yang mungkin perlu kami sampaikan sebagai gambaran Bapak Ibu. Mudah-mudahan ikhtiar kita bersama termasuk juga keberadaan dari OP ini nanti tetap semangat ya untuk berkarya, berkinerja, untuk meningkatkan diri, meningkatkan kapasitas, meningkatkan pendidikan, sehingga dengan itu nanti bisa berkontribusi maksimal untuk NTB dan juga termasuk juga untuk Indonesia. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia kepada Bapak Dr. Hendra SKM MKK, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan. Terima kasih kepada Bapak telah hadir pada acara kami dan juga memberikan support yang sangat luar biasa kepada kami, khususnya untuk rekan-rekan kami di Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya kami mohon maaf Bapak tidak bisa hadir di tempat yang seyogyanya barangkali ingin hadir ke sana, namun kondisi dan keadaan yang akhirnya kita hanya bisa bergabung secara secara daring ya. Yang saya hormati para tamu undangan, para ketua organisasi profesi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga hadir pada hari ini. Yang saya hormati para pengurus DPP Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia yang hadir secara daring. Tadi ada Bapak Imarsan, ada Ibu Sekjen, Ibu Nita Welong, kemudian juga ada tadi Ibu Bendahara Umum kami, Ibu Imelda. Dan juga yang saya hormati para ketua DPD PAKI se-Indonesia yang berkesempatan pada hari ini juga hadir. Di sini sudah hadir Ketua DPD PAKI Banten, Ketua DPD PAKI Provinsi Jambi, Ketua DPD PAKI Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPD PAKI Provinsi DIY Yogyakarta, Ketua DPD PAKI Provinsi Bengkulu, Ketua DPD PAKI Provinsi Gorontalo, dan juga Ketua DPD PAKI Provinsi Sumatera Utara. Dan barangkali dari DPD yang lain mungkin ada kesibukan sehingga tidak bisa bergabung dengan kita pada hari ini. Dan juga yang sangat saya banggakan adalah Bapak dan Ibu segenap pengurus DPD PAKI Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pada hari ini telah mengucapkan janji dan dengan bersungguh-sungguh akan membawa PAKI menjadi salah satu organisasi profesi yang akan memajukan kesehatan di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya mengenai kesehatan kerja ya, yang tadi juga merupakan banyak sekali harapan-harapan tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas, yang harapan-harapan itu tentunya menjadi PR kita bersama, menjadi semangat kita bersama untuk memajukan khususnya kesehatan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tadi sempat saya simak juga
anggotanya baru sedikit ya Pak Jamrah, tapi jangan sampai tadi kata Pak Sekdis bahwa kita harus tetap semangat. Baik, pertama-tama barangkali kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dengan metode sekarang ya hibrid ya, ada yang secara luring, ada juga yang secara daring, dan alhamdulillah semua kita sudah melaksanakan kegiatan ini dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Dan juga tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW selaku uswah dan qudwah kita dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini, saya ingin menyampaikan sedikit barangkali informasi juga untuk kita semua. Mungkin beberapa kita baru bergabung di PAKI atau mungkin belum mengetahui sedikit banyak tentang PAKI, maka izinkan kami menyampaikan sedikit tentang profil PAKI ini untuk bersama-sama menjadi informasi buat kita, khususnya Bapak Ibu yang telah menjadi pengurus di DPD. Bahwa pada awalnya PAKI ini dilahirkan karena adanya jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja. Jadi riwayat kelahiran kita itu agak terbalik Bapak Ibu. Yang lahir dulu adalah jabatan fungsionalnya, baru kemudian dibentuk OP-nya seperti itu. Nah sehingga mengapa pada saat ini sampai dengan saat ini kegiatan PAKI atau orang-orang yang ada di PAKI itu memang mayoritas adalah para pembimbing kesehatan kerja. Meskipun sebenarnya kita tidak membatasi diri atau PAKI secara organisasi tidak membatasi diri hanya untuk yang mempunyai jabatan fungsional. Boleh juga yang lain, nanti akan kita lihat. Dan kita berdiri pada tanggal 23 November 2013. Yang sebentar lagi kita akan ulang tahun. Namun, pada kelahiran kita itu namanya belum PAKI. Namanya pada saat itu adalah PPM KKI, yaitu Perhimpunan Profesional Manajemen Kesehatan Kerja Indonesia. Nah, setelah itu terjadilah diskusi kita-kita yang di pusat waktu itu berdiskusi dan juga dengan kementerian. Sehingga pada tanggal 3 November 2015 kita melakukan Munas luar biasa, di mana salah satu keputusan penting dari Munas itu adalah mengubah nama PPM KKI menjadi PAKKI, yaitu Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia. Nah, dengan berbagai macam latar belakang dan seterusnya, yang mana tujuannya tentunya menjadi lebih baik ya dengan nama PAKI ini, supaya kita tidak, meskipun pada awalnya dibentuk untuk jabatan fungsional yang notabene ASN, namun dengan mengubah nama kita menjadi PAKKI atau PAKI, maka kita akan membuka peluang untuk siapapun yang ada di bangsa ini yang memang berkiprah di bidang kesehatan kerja, itu adalah rekan kita, itu adalah calon anggota lah misalnya, artinya boleh bergabung dengan PAKI. Nah, sehingga mulai pada tanggal 3 November itu namanya menjadi PAKI 2015 dan terbentuklah kepengurusan PAKI 2015 sampai 2020. Ya, waktu itu ketua umumnya adalah Ibu Dr. Robiana Mojo. Nah, kemudian dengan adanya masa pandemi, kemudian terjadi sedikit delay, kemunduran Munas, dan kita baru bisa mengadakan Munas lagi itu tanggal 17 sampai 18 September 2022, dan kemudian terpilihlah kepengurusan baru periode 2022-2027, dan kebetulan saya diamanati oleh teman-teman untuk menjadi ketua umum. Dan untuk DPD Nusa Tenggara Barat yang kita lantik pada hari ini adalah secara SK adalah DPD yang ke-20. Meskipun pelantikannya tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPD, didahului oleh teman kita yang SK-nya yang setelah DPD NTB ya. Tapi tidak apa-apa itu karena kita menyesuaikan juga dengan kondisi dan keadaan, tidak masalah sebenarnya. Dan sampai dengan saat ini kita sudah punya Bapak dan Ibu sekalian, terutama Pak Sekdis, Bapak tamu sekalian, PAKI sudah punya 21 DPD. Artinya 21 provinsi.
Dan khusus untuk di Provinsi Sulawesi Selatan, kita juga sudah punya satu DPC. Berarti DPC itu di tingkat kabupaten kota. Nah, biasanya kami hanya baru sampai di tingkat provinsi. Nah, ini karena di Sulsel cukup giat teman-teman di sana, sehingga sudah terbentuk juga satu DPC. Dan mudah-mudahan nanti dengan mempelajari dan mengamati karakteristik wilayah NTB yang tersebar, bisa saja nanti dengan perkembangan dan kemajuan bisa juga ke arah terbentuknya DPC, sehingga koordinasi di beberapa wilayah itu menjadi lebih solid dan program-program kita bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak dan Ibu, jadi kembali ke sejarah tadi bahwa PAKI lahir untuk mewadahi pembimbing kesehatan kerja, namun kami secara organisasi membuka diri untuk bisa juga mengajak semua pihak yang berkiprah di bidang kesehatan kerja untuk bisa bergabung dengan PAKI. Sehingga kami punya beberapa keanggotaan. Ada namanya anggota biasa, ada namanya anggota muda, ada juga namanya anggota mahasiswa, dan juga ada namanya anggota kehormatan. Barangkali nanti Pak Jamrah di DPD Nusa Tenggara Barat bisa nanti mengidentifikasi kira-kira siapa di Provinsi NTB yang barangkali boleh kita berikan atau kita mintakan kesediaan menjadi anggota kehormatan PAKI di NTB, supaya nanti semakin mengeratkan kolaborasi kita dalam memajukan khususnya kesehatan kerja. Karena saya sangat tertarik dengan NTB, dengan berkembangnya wisatawan di Indonesia ini, maka ada program dari Kemenparekraf itu, daerah wisata itu harus juga sesuai dengan standar K3. Nah, ini pembinaan kepada masyarakat bagaimana mengelola desa wisata yang berwawasan K3. Nah, ini barangkali perlu kontribusi, perlu juga karya-karya dari kita, dari PAKI untuk kita sampaikan, kita sumbangkan kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk kemajuan kesehatan kerja secara umum. Ya. Jadi secara umum memang Bapak dan Ibu, kita organisasi profesi berarti lebih banyak tugas kita adalah nanti bina profesi, meningkatkan kompetensi profesi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Sekdis. Dan saya sangat senang sekali pada hari ini kita sudah mengundang beberapa stakeholder, beberapa pihak yang sebenarnya pada dunia sekarang ini masalah kesehatan kerja itu tidak bisa kita selesaikan sendiri oleh PAKI. Kalau kita merasa bahwa oh ini masalah kesehatan kerja urusan kami, masalah ini urusan kita, yang lain-lain artinya saling klaim-mengklaim, maka masyarakat kita tidak akan pernah maju. Maka kolaborasi, kerjasama, kesamaan visi dan misi, keselarasan dalam bergerak itu memang sangat dituntut untuk mempercepat proses kemajuan kita. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah bisa mengundang beberapa stakeholder, rekan kita yang mungkin nanti bisa saling bahu-membahu, bergandengan tangan untuk kita memajukan kesehatan kerja di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan. Dan barangkali yang terakhir juga saya tadi terlupa ya. Ada di sini juga hadir Ibu Cut Nasrulsah ya, dari Dinkes Aceh, yang barangkali dalam waktu dekat juga akan membentuk DPD Aceh ya Bu ya, mudah-mudahan bisa cepat terbentuk sehingga nanti kita semakin luas DPD kita dan juga PAKI di Indonesia semakin maju, dan warna-warna program kesehatan kerja baik di pusat dan di daerah itu tidak lepas dari peran kita di profesi pembimbing kesehatan kerja atau di Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia ya. Dan yang terakhir mungkin barangkali ingin juga saya berbagi informasi kepada kita semua bahwa untuk pengadaan atau untuk mempercepat jumlah kita, kemarin kami sempat juga hearing dengan Bappenas bahwa kesehatan kerja ini sudah menjadi isu strategis, dan Bappenas sendiri kami sudah sampaikan kemarin salah satu persoalan kenapa kesehatan kerja tidak terlalu maju khususnya untuk UMKM dan sebagainya karena tenaga kita masih sedikit. Nah, mudah-mudahan nanti alokasi SDM ini bisa menjadi kebijakan nasional yang kemudian turun ke daerah, dan juga kebutuhan yang masih terbatas pada saat ini bisa kita selesaikan ya perlahan-lahan ke depan, sehingga kesehatan kerja khususnya menjadi lebih baik untuk di Indonesia ini.
Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala hal yang barangkali tersilap tersampaikan oleh saya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Paki NTB, bersama Paki kita bisa. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Bapak Dr. Hendra Iskandar. Dengan berakhirnya sambutan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia, maka berakhir pula acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2023-2028. Semoga semua pengurus dapat menjalankan tanggung jawab dengan maksimal dan berguna bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua Bapak dan Ibu, Pak Jamra dan Bapak Ibu pengurus, selamat, tetap semangat, banyak PR menantang kita di depan. Bapak Terima Sekjen, kasih Pak Ketua, terima kasih. Selamat Bapak Ibu pengurus Paki Nusa Tenggara Barat, salam kompak dari Paki Provinsi Bengkulu. Ya, dari Gorontalo juga ucapkan selamat untuk Paki NTB, selamat bergabung Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa. Keren. Dengan menerapkan kesehatan kerja, bekerja sehat dan selamat. Silahkan Ketua DPD yang hadir, barangkali ingin mengucapkan selamat. Munia, Uli. Iya, selamat dan sukses. Mohon maaf belum bisa open kamera Pak Ketua. Siap. Sukses untuk Paki NTB. Semoga bisa memberikan kontribusi terbaik dalam bidang kesehatan kerja bagi Nusa Tenggara Barat dan bagi Indonesia pada umumnya. Selamat sekali lagi untuk NTB. Terima kasih Bu. Kesehatan Kerja Indonesia, uji ikatan profesi kita dalam mengemban tugas dan mulia berbakti bagi nusa bangsa. Ayo bangkitlah wahai pekerja Indonesia, tingkatkan produktivitas kerja kita dengan menerapkan kesehatan kerja, bekerja sehat dan selamat. Paki sebagai wadah nasional ahli kesehatan kerja, kerja ikhlas dan cerdas bagi masyarakat, buktikan dengan karya nyata, berlandaskan Pancasila dalam bekerja.